Hari ini kita akan bersekutu di dalam Matius pasal 13, perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30, lalu artinya ada di dalam ayat 18 sampai 23. Kita baca dulu ayat 24 sampai ayat yang ke-30, perumpamaannya, dan nanti pengertiannya saya langsung akan terjemahkan dalam poin-poin. Matius 13 ayat 24 sampai 30, apakah semua sudah ada di situ? Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Sekarang sudah ada di situ? Oke, yuk kita baca sama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yuk kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang mulia Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu untuk kami bisa memahami dan menerima firman-Mu Tuhan. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu bagi kami, sehingga kami benar-benar memahaminya Tuhan. Sehingga firman ini boleh menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami berdoa, pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah Tuhan. Bukan hanya satu orang, tapi semua orang Kau pakai untuk berbicara bagi Allah dari firman ini dan melalui firman ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Oke, saudara boleh catat yang pertama. Poin yang pertama, langsung kita masuk kepada pengertiannya. Raja Sorgawi menaburkan gandum di ladang, tapi iblis menaburkan lalang di antara gandum. Raja Sorgawi menaburkan gandum di ladang, tapi iblis menaburkan lalang di antara gandum. Pengertiannya ada di dalam ayat 37 sampai ayat 39. Bunyinya seperti ini. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi yang menaburkan benih baik itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia, menaburkannya di ladang, artinya menaburkannya di dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi benih yang baik yang ditaburkan di dalam ladang dunia ini, itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang yang ditaburkan oleh musuh itu adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi dalam 3 ayat ini semua pengertiannya sudah tercakup di situ. Nah, saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita sudah belajar perumpamaan tentang penabur, di mana penabur menaburkan benihnya. Itu adalah pendahuluan dari kerajaan sorga. Selama hidupnya Tuhan Yesus terus menaburkan benih kerajaan melalui firman kerajaan yang Dia sampaikan. Dan kita tahu Yohanes 1 berkata, Dia adalah firman yang hidup itu yang telah menjadi manusia. Jadi artinya ketika Dia menaburkan firman kerajaan di dalam diri umat Tuhan yang percaya, maka sebetulnya Dia sedang menaburkan dirinya sendiri sebagai benih hayat.
sampai pada akhirnya dia mati. Dan ketika dia mati, dia benar-benar menaburkan dirinya sendiri. Yohanes 12 ayat 24 berkata, jika satu biji tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap akan satu biji saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak biji-biji yang lainnya lagi. Yesus mati. Ini adalah benih yang jatuh ke tanah dan mati. Dan setelah dia mati, dia bangkit. Dan dia menghasilkan banyak benih-benih yang lainnya lagi. Dan saudara adalah benih-benih itu. Amin, saudara. Dia menaburkan firman hayat. Dia menaburkan benih hayat, yaitu dirinya sendiri menjadi hayat di dalam diri kita. Dan kita semua adalah benih-benih hayat yang dihasilkan dari pemberitaan firman kerajaan oleh Tuhan Yesus. Bahkan menaburkan dirinya sendiri. Maka jadilah kita gereja Tuhan yang hidup dari hayat ilahi. Amin, saudara-saudara. Jadi taburan itu sekarang telah berkembang biak menjadi anak-anak kerajaan. Firman kerajaan ditaburkan oleh sang raja, lalu firman kerajaan menghasilkan buahnya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan yang lalu, oke? Ya, dan hanya tanah hati yang baik, jenis tanah hati keempat, yang bisa menghasilkan kerajaan ini, saudara-saudara. Jadi anak-anak kerajaan ini adalah orang-orang yang memiliki jenis tanah hati yang keempat di perumpamaan yang lalu, dan sekarang telah menghasilkan anak-anak kerajaan. Nah, anak-anak kerajaan inilah yang ditaburkan ke dalam ladang dunia oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Seperti saya bilang, ketujuh perumpamaan ini adalah sebetulnya merupakan nubuatan dari Tuhan mengenai sejarah kerajaan sorga yang dia bentuk. Atau mengenai sejarah gereja, saudara-saudara. Dan itu sebabnya perumpamaan ini, nubuatan dari perumpamaan ini digenapi pada hari Pentakosta. Karena pada hari Pentakosta, Yesus menuai biji-biji atau benih-benih hayat yang lain sebagai hasil dari kematian dan kebangkitannya. Lalu gereja di loteng Yerusalem, ketika Roh Kudus tercurah, mereka dibaptis ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan inilah permulaan kerajaan sorga. Amin, saudara-saudara. Jadi permulaan kerajaan sorga adalah permulaan gereja. Ketika gereja dilahirkan oleh Tuhan Yesus, dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, maka saat itulah kerajaan sorga dimulai. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kerajaan di dalam kitab-kitab Injil, mereka selalu berkata, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sudah dekat artinya belum datang. Betul? Nah, kalau sudah baca di dalam Kisah Para Rasul, setelah Kisah pasal 2, maka para rasul atau murid-murid memberitakan kerajaan sorga, nggak pernah lagi ada istilah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena di dalam Kisah Para Rasul, kerajaan sorga bukan lagi sudah dekat, tapi sudah datang. Inilah penaburan pertama dari anak-anak kerajaan di dalam ladang dunia ini. Tuhan menaburkan anak-anak kerajaan itu di dalam ladang dunia ini. Tetapi seperti perumpamaan tadi yang kita baca berkata, setelah anak manusia menaburkan benih gandum di ladang, ya, saat yang hampir bersamaan, si musuh, si iblis itu menaburkan benih yang lain, yaitu benih lalang. Dan dia taburkan bukan hanya di dalam ladang yang sama, tapi dia taburkannya di antara gandum, di tengah-tengah gandum. Jadi lalang ini ditaburkan di antara gandum menjadi satu dengan gandum. Sehingga sulit dibedakan antara lalang dengan gandum. Jadi ditaburkan di dalam dunia ini. Lalu musuh menaburkannya ketika orang-orang tidur katanya. Orang-orang tidur di sini maksudnya adalah hamba-hamba Tuhan, para rasul khususnya pada waktu itu ketika mereka lengah,
maka si iblis menaburkan benih lalang di antara gandum. Jadi sejak zaman gereja mula-mula sudah ada lalang di antara gandum di situ. Makanya nanti kita akan lihat bahwa dalam gereja mula-mula sudah ada orang-orang yang disebut dengan saudara-saudara palsu. Ini adalah lalang di antara gandum. Nah, anak-anak kerajaan itu apa? Anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang mewarisi hayat ilahi. Ini adalah orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen sejati, dan hidup. Dia bukan hanya menerima hayat ilahi, tapi juga hidup berdasarkan hayat ilahi yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, saya mau berkata, anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang bukan hanya mewarisi hayat Allah, tapi hidup berdasarkan hayat Allah. Artinya mereka hidup berdasarkan konstitusi kerajaan. Kalau mau dilihat dari sudut kerajaan. Kalau mau dilihat dari sudut hayat, maka anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang mewarisi hayat ilahi dan hidup berdasarkan hayat ilahi tersebut. Kalau mau dilihat dari sudut kerajaan, maka anak-anak kerajaan ini adalah orang-orang yang telah menerima benih kerajaan, ya, dilahirkan sebagai anak kerajaan dan hidup sesuai dengan konstitusi kerajaan. Seperti kita tahu, konstitusi kerajaan itu ada di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Jadi kalau saudara mau melihat anak kerajaan itu kayak apa sih? Saudara boleh lihat Matius pasal 5 pasal 7. Di situ lengkap konstitusi kerajaan. Dan anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang hidup berdasarkan konstitusi kerajaan dalam Matius pasal 5 pasal 7. Itu lengkap. Mulai dari hatinya, pengaruhnya, moralitasnya, hidup keagamaannya, pandangannya terhadap harta, semua lengkap di situ konstitusi kerajaan. Coba kita lihat sedikit ya Matius 5. Matius 5 saya mau kembali mengingatkan saudara mengenai yang di dalamnya dulu, hakiki umat kerajaan. Itu hatinya yang ada di dalamnya. Kalau saudara perhatikan, anak-anak kerajaan ini maksud saya adalah saya mengingatkan ayat-ayat ini supaya kita bisa bercermin kita ini anak kerajaan atau bukan. Kita lihat dari hakiki yang di dalamnya dulu, hatinya dulu. Ayat 3, Matius pasal 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang menjaga hatinya tetap miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa? Mereka tetap menjagai diri mereka tetap kosong supaya bisa dipenuhi oleh Allah sendiri. Ini adalah orang-orang yang mengosongkan dirinya supaya bisa dipenuhi oleh Allah. Mereka nggak pernah menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, tapi mereka selalu menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, jangan pernah datang di hadapan Allah menjadi orang kaya. Jangan datang ke hadapan Allah dengan membawa banyak barang yang memenuhi hidup saudara. Singkirkan semua barang yang memenuhi hidup saudara dan izinkan Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Karena anak-anak kerajaan seharusnya dipenuhi oleh Allah sendiri. Lalu yang keempat, pasal ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Anak-anak kerajaan adalah orang yang suka berduka cita. Ini aneh ya. Bukannya suka bersuka cita. Enggak. Kita nggak salah baca kok. Suka berduka cita. Ini adalah orang-orang yang suka berduka cita ketika melihat hal-hal yang tidak benar. Ketika melihat orang tidak berjalan menurut hayat ilahi. Ketika orang tidak berjalan menurut konstitusi kerajaan, mereka akan berduka. Bukan soal orang berjalan dalam benar atau salah, tapi ketika orang tidak berjalan menurut hayat ilahi. Karena saudara bisa saja melakukan hal yang benar, tapi bukan berasal dari hayat. MYT, hari-hari ini saya sedang banyak bicara tentang itu, jadi tolong diperhatikan baik-baik, dipahami dengan tepat, dengan benar, dan dimakan sehingga menjadi makanan rohani buat saudara. Yang ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut.
orang Kristen atau anak-anak kerajaan adalah orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Artinya dia tidak melawan setiap penentangan. Nggak tahu kenapa orang Kristen ditakdirkan untuk terus ditentang oleh dunia ini. Karena memang gereja dan dunia bertentangan. Ya saudara. Nah ketika kita ditentang, kita tidak melawan. Itulah hati yang lemah lembut. Ya. Dibutuhkan orang yang memiliki hati yang lemah lembut untuk terus membangun kerajaan sorga. Ayat yang ke-6, berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saya mau sedikit meluruskan pengertian ayat ini. Perhatikan ayatnya berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Betul? Nah kebanyakan orang menerapkan ayat ini seperti ini. Dia mencari sesuatu yang dia sebut dengan kebenaran. Kalau dia dipuaskan, dia merasa sudah mendapat kebenaran dan itu adalah kebenaran. Lalu dia menilai dirinya haus dan lapar akan kebenaran. Saudara-saudara. Tetapi kita perlu mendefinisi ulang dulu arti kata kebenaran. Ya. Kalau kita bilang kebenaran berarti di dalamnya tidak ada yang, saya ulangi, kalau kita bilang kebenaran berarti di dalamnya tidak ada yang, betul? Kalau masih ada yang salah berarti belum. Setuju? Nah, ketika saudara mendengar sesuatu atau mendengar firman yang saudara namakan kebenaran, ketika saudara mendengarnya, masih ada yang salah di sana, berarti itu bukan kebenaran. Lalu kalau saudara bilang, saudara dipuaskan ketika mendengar sesuatu yang masih ada yang salah, berarti saudara dipuaskan bukan oleh kebenaran. Karena itu bukan kebenaran. Betul ya saudara? Contoh, katakanlah saudara haus akan apa? Aduh, belum jam 12 sudah ngomong makanan minuman, ntar saudara keburu lapar nggak nih ya? Katakanlah saudara haus akan es jeruk. Wah, mantap nih. Es jeruk. Haus akan es jeruk. Lalu saudara dikasih air putih. Aqua. Kan tidak semua air adalah aqua. Nah ini aqua saudara. Dikasih aqua. Mau tanya, saudara puas atau enggak? Hah? Kenapa? Karena saudara haus akan es jeruk bukan aqua. Ya. Kalau haus akan es jeruk, hanya es jeruk yang bisa memuaskan saudara. Bukan yang lain. Betul? Dikasih jus mangga juga, saudara tidak puas karena hausnya akan es jeruk. Sama, kalau saudara haus akan kebenaran, yang bisa memuaskan saudara cuma kebenaran. Dan kebenaran berarti di dalamnya tidak ada yang salah. Perhatikan baik-baik, saya berkata tidak ada yang salah, bukan tidak ada yang kurang. Itu sebabnya kalau saudara mendengar kebenaran atau membaca buku rohani yang saudara bilang kebenaran, tapi di dalam saudara, pengurapan di dalam saudara menunjukkan masih ada yang salah, itu belum kebenaran. Kalau saudara dipuaskan, artinya saudara tidak haus akan kebenaran. Saudara dihauskan oleh yang lain, bukan kebenaran. Betul ya saudara? Dulu ketika saya mendengar firman, ada sesuatu yang terus bergejolak di dalam hati saya, di dalam roh saya, mempertanyakan, kok begini ya, kok begitu ya, kok kayaknya nggak sesuai dengan Alkitab ya, yang mana yang sesuai dengan Alkitab ya. Tapi karena saya tidak tahu, ya saya ikut terus. Tapi ada banyak pertanyaan di dalam diri saya yang menunjukkan masih ada kesalahan dalam kebenaran itu. Dan puji Tuhannya saya tidak puas. Saya cari terus, saya cari terus. Kenapa? Karena saya hausnya akan kebenaran.
bukan pengetahuan, bukan yang lain juga. Bukan mujizat juga. Yang saya haus adalah kebenaran. Ketika saya bertemu dengan kebenaran, saya dipuaskan. Dan saya berkata, oh Tuhan, terima kasih. Karena Engkau mendengar doaku. Aku haus akan kebenaran. Engkau memberikan aku kebenaran. Engkau menuntun aku pada kebenaran. Dan sekarang aku puas. Kayak gitu saudara. Jadi pengertian ayat ini seperti itu kira-kira. Oke? Lanjut. Berbahagialah orang yang murah hatinya, ayat 7. Murah hati ini adalah orang yang suka memberi kemurahan kepada orang lain. Termasuk memberi pengampunan. Orang yang murah hati adalah orang yang suka mengampuni. Ya, tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Lalu ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya atau murni hatinya. Clean. Murni hatinya. Saya sudah mengulang-ulang mengenai murni hatinya. Murni tidak sama dengan bersih. Selama ini orang menerjemahkan murni dengan bersih. Murni itu tidak sama dengan bersih. Saudara bisa saja memiliki hati yang bersih, tapi tidak murni. Murni bicara tentang tidak ada percampuran. Ya, bensin murni adalah bensin yang tidak ada percampuran. Mungkin bersih, tapi tidak murni. Jadi murni bicara tidak ada percampuran. Hati yang murni artinya dalam hati kita tidak ada percampuran. Kita cuma ingin Allah, cuma punya sasaran Allah satu dan tidak ada yang lain. Itu namanya murni. Halo? Sampai di sini jelas? Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Amin. Dianiaya, kita rela dianiaya oleh sebab kebenaran. Rela. Lalu ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Ya, jadi ayat 10 adalah kita sudah dipuaskan oleh kebenaran. Karena kita sudah dipuaskan oleh kebenaran, kita rela dianiaya karena kebenaran yang sudah memuaskan kita itu. Itu sebabnya ketika saya sudah menjumpai kebenaran dan rasanya krak di dalam hati saya, tidak ada pertanyaan yang muncul dari dalam batin saya lagi. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kok kayaknya nggak sesuai dengan Alkitab? Ketika saya melihat, oh ini kayaknya semua sudah sesuai dengan Alkitab, klak. Itu sampai bunyi klak, saudara. Jadi kalau saudara menerima kebenaran, kalau belum bunyi klak di dalam diri saudara, artinya itu belum kebenaran. Ya. Nah itu sebabnya orang yang haus akan kebenaran, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan terus mencari kebenaran sampai bunyi klak itu. Kalau orang yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, dia nggak peduli mau bunyi klak atau enggak. Dia nggak peduli ini mau benar atau salah, dia nggak peduli. Ini mau sesuai Alkitab atau tidak, dia nggak peduli. Tapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia harus memastikan ini sesuai dengan Alkitab sepenuhnya. Itu saudara. Lalu karena dia sudah menerima kebenaran, dipuaskan oleh kebenaran, dia rela dianiaya oleh sebab kebenaran. Ketika saya berjumpa dengan kebenaran, saya rela melakukan apapun juga sesuai dengan kebenaran itu. Termasuk kehilangan jemaat. Termasuk memulai dari awal. Nah itu penderitaan yang harus saya lalui. Ya, itu penganiayaan yang harus saya lalui. Termasuk ngomongin orang mungkin. Itu penganiayaan karena kebenaran. Kita harus berbahagia juga, kita harus rela juga untuk dicela dan dianiaya atau difitnah demi nama Tuhan Yesus. Ini hakiki umat kerajaan. Saya hanya mau mengingatkan tentang hakiki umat kerajaan saja. Yang lainnya sudah bisa dengar ulang rekaman khotbahnya mengenai hal itu ya saudara-saudara. Jadi anak-anak kerajaan adalah orang yang mewarisi hayat ilahi dan hidup berdasarkan hayat ilahi tersebut. Itu dari sudut hayat. Dari sudut kerajaan, anak-anak kerajaan adalah orang yang telah menerima benih kerajaan dan hidup berdasarkan konstitusi kerajaan. Ya saudara. Itu sebabnya jumlahnya nggak banyak. Dalam perumpamaan seorang penabur, kalau kita hitung dari 4 jenis tanah hati, cuma 1 jenis yang baik, yang lain tidak baik. Tidak menghasilkan buah yang lain. Cuma 1 jenis tanah hati yang keempat.
Artinya 25% jumlahnya. Tapi dalam kenyataan tidak mencapai 25% saya rasa. Sangat sedikit. Oke. Nah, lalang atau anak-anak si jahat sebaliknya adalah orang yang mewarisi hayat dari si jahat. Dan ini bicara tentang orang Kristen palsu. KTP-nya Kristen, mungkin rajin ke gereja, tapi ini orang nggak pernah lahir baru. Nggak pernah menerima hayat ilahi. Ya saudara. Dan hidupnya pasti tidak sesuai dengan konstitusi kerajaan. Ya saudara. Nah, untuk lebih memetakan lebih jelas lagi, dalam hal ini sebetulnya ada 3 kategori orang Kristen. Yang pertama orang Kristen normal, ini adalah orang Kristen yang sejati, yang hidup oleh hayat Allah, hidup berdasarkan konstitusi kerajaan. Yang kedua adalah orang Kristen abnormal, ini orang Kristen yang lahir baru, tapi tidak hidup berdasarkan hayat ilahi, tidak hidup berdasarkan konstitusi kerajaan. Dia masih hidup berdasarkan hayat alamiahnya. Ini orang Kristen abnormal. Dan yang ketiga adalah orang Kristen palsu. Orang Kristen palsu ini mengaku Kristen tapi tidak lahir baru. Ini orang hidup dalam hayat alamiahnya plus oleh hayat si jahat. Jadi orang Kristen abnormal bisa jahat, tapi orang Kristen palsu bisa lebih jahat daripada orang Kristen abnormal. Karena banyak orang melihat kekristenan dan mengeluh, orang Kristen kok jahat kayak gitu. Pernah ketemu orang Kristen jahat? Ini dia maksudnya apa nih? Pernah ketemu orang Kristen jahat? Ya. Jadi ada orang Kristen normal, orang Kristen abnormal, orang Kristen palsu. Kalau mau dilihat dari sudut tubuh Kristus, ya, ada anggota tubuh normal, ada anggota tubuh abnormal, artinya ini tuh anggota tubuhnya sakit. Dan ada anggota tubuh palsu. Anggota tubuh normal adalah anggota tubuh yang berfungsi menyalurkan hayat ilahi, menyalurkan Kristus ke seluruh tubuh. Anggota tubuh yang abnormal sudah lahir baru tapi tidak berfungsi di dalam tubuh Kristus, tidak menyalurkan hayat ilahi, tidak menyalurkan Kristus kepada semua anggota tubuh. Dan anggota tubuh yang palsu adalah anggota tubuh yang ada di dalam tubuh tapi berfungsinya cuma apa namanya? Misalnya saudara pakai kaki palsu. Berfungsinya ya cuma buat kelihatan normal aja. Berfungsinya ya cuma ganjel kaki aja gitu loh. Tapi dia adalah anggota tubuh palsu dan anggota tubuh palsu tidak bisa merasakan perasaan seluruh tubuh. Jadi ada anggota tubuh yang normal, anggota tubuh yang sehat, yang berfungsi, ada anggota tubuh yang tidak normal, anggota tubuh yang sakit, tidak berfungsi, dan ada anggota tubuh palsu ditaruh cuma untuk apa namanya? Nambah-nambahin, cuma untuk ganjel, tapi tidak bisa merasakan perasaan seluruh tubuh dan juga tidak mengalirkan hayat ke seluruh tubuh. Karena memang dia tidak punya hayat. Oke? Dia bahkan punyanya hayat setan. Nah, lalang dan gandum ini dia dibiarkan bertumbuh bersama di dalam dunia ini. Ya. Hamba-hamba Tuhan berkata, apakah kita cabut lalangnya? Tuhan bilang jangan. Karena dia tersembunyi di antara gandum. Ketika kamu cabut gandum, ketika kamu mau cabut lalang, kamu bisa cabut gandumnya. Di abad pertengahan, saudara-saudara, ketika katakanlah sejak zamannya Martin Luther bangkit melawan abad kegelapan dari gereja, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Roma Katolik, Martin Luther bangkit. Betul ya Martin Luther namanya ya? Reformasi namanya kan? Sola Gracia, sola Scriptura, sola fide, saudara-saudara.
Nah, gereja itu membunuh orang-orang Kristen sejati. Maksud mereka adalah mau mencabut lalang, tapi sebetulnya yang dicabut gandum. Makanya dilarang untuk dicabut selama hari ini. Tunggu sampai akhir zaman, baru dipisahkan. Jadi selama kita ada di dalam dunia, kita akan selalu melihat gandum dan lalang hidup bersama-sama. Apa boleh buat? Itulah yang terjadi. Dan sejak zaman gereja mula-mula, ini sudah terjadi. Sejak zaman gereja mula-mula, kalau sudah baca dalam Alkitab, dalam kitab kisah para rasul, dalam surat-surat rasul, di situ ada banyak lalang di samping gandum. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa lalang dan gandum ini dibiarkan bertumbuh bersama di dalam dunia, bukan dalam gereja. Karena ladang melambangkan dunia, bukan melambangkan gereja. Karena banyak orang berpikir ini ada di dalam gereja. Jadi dalam dunia ini ada orang Kristen normal, ada orang Kristen abnormal, ada orang Kristen palsu. Tapi dalam gereja tidak. Dalam gereja hanya ada orang Kristen normal. Karena kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 13b, bisa ditampilkan? 1 Korintus 5 ayat 13b, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Rasul Paulus suruh usir orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bahkan Rasul Paulus berkata, jangan bergaul dengan orang-orang yang ngaku Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan konstitusi kerajaan. Sudah tahu ayat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Semua tahu itu? Ada di mana? Loh, semua tahu tapi ada di mananya nggak tahu ya? Ada di mana, saudara? Kalau nggak salah ada di 1 Korintus 15. Jangan-jangan saya lupa juga jadinya. Betul? 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Coba perhatikan perikopnya lagi ngomong apa itu. Kebangkitan. Ada di tengah-tengah jemaat yang tidak percaya pada kebangkitan. Ya. Lalu tuh Rasul Paulus berkata, jangan bergaul dengan mereka. Kalau mereka mengajarkan hal yang lain, jangan bergaul dengan mereka. Lalu dia bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ayat ini muncul di tengah-tengah orang Kristen. Jangan bergaul dengan orang Kristen yang buruk, nanti kamu jadi ikut-ikutan buruk. Kalau selama ini kan pengertian kita bergaulnya dengan orang dunia ya. Enggak saudara, ayatnya untuk orang Korintus dalam perikop di dalam kekristenan. Jangan bergaul dengan, Rasul Paulus juga bilang misalnya, jangan bergaul dengan orang Kristen yang cabul. Nanti kamu jadi ikut-ikutan cabul. Itu kira-kira saudara. Ya, jadi belajarlah melihat ayat firman dari perikopnya juga gitu maksudnya. Lalu realisasinya gimana? Aplikasinya gimana? Begini saudara, orang Kristen normal, orang Kristen abnormal, orang Kristen palsu mungkin bisa ada bersama-sama di dalam satu gedung gereja. Tapi mereka tidak bisa ada bersama-sama di dalam gereja yang sejati. Gereja yang sesungguhnya. Karena kalau kita bicara tentang gereja, kita tidak bicara tentang gedung. Mas yang gedung gereja ada di dalam Oke, saya ulang.
gedung gereja ada di dalam dunia. Tapi gereja, Tuhan bilang, gereja tidak berasal dari dunia. Gereja sifatnya rohani, sifatnya sorgawi. Jadi gereja itu ada di dunia di bagian sorgawinya. Di bagian rohaninya. Bukan di dunia yang duniawi semua ini loh. Tapi di bagian sorgawinya. Jadi makanya saya bilang, kita semua orang Kristen normal, orang Kristen abnormal, orang Kristen palsu, bisa berada bersama-sama di dalam satu gedung gereja, satu organisasi gereja, karena organisasi gereja juga bukan gereja yang sesungguhnya. Gereja sesungguhnya adalah gereja yang bersifat rohani, gereja yang bersifat sorgawi, gereja yang hidup dalam kebangkitan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Selamat siang semua. Apakah saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Makanya kalau saudara perhatikan, katakanlah dalam satu gereja ini, dalam satu organisasi gereja ini, dalam satu gedung gereja ini, menurut saudara ini orang Kristen normal semua atau bukan nih? Belum tentu. Di sini mungkin ada orang Kristen normal, ada orang Kristen abnormal, ada orang Kristen palsu. Saya berdoa supaya orang Kristen palsu bisa bertobat. Saya nggak tahu mereka bisa bertobat atau enggak, tapi saya harap bisa bertobat. Terlebih lagi orang Kristen abnormal, saya mau mengatakan cepat sembuh ya. Ayo jadi orang Kristen yang sehat. Jadi orang Kristen yang normal. Orang Kristen normal itu apa? Orang Kristen yang memiliki hayat Allah dan hidup berdasarkan hayat Allah tersebut. Bukan berdasarkan hayat alamiahnya. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang sorgawi. Nah, ketika bicara tentang gereja yang sorgawi, ini hanya ada orang Kristen normal di dalamnya. Gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang rohani. Nah, berarti dalam gereja yang sesungguhnya ini, di bagian sorgawi ini, hanya ada orang-orang yang rohani di situ. Ya. Gereja adalah hidup di alam kebangkitan. Karena Kristus sudah bangkit. Kalau kepalanya bangkit, tubuhnya pasti bangkit. Kepalanya hidup dalam alam kebangkitan, tubuhnya pasti hidup dalam alam kebangkitan. Dan satu-satunya cara untuk bangkit adalah terima kasih. Cuma satu orang yang tahu caranya untuk bangkit. Satu-satunya cara untuk bangkit adalah dia lagi yang tahu, saudara. Ini yang lain nggak tahu-tahu ini. Tolong kasih tahu mereka. Satu-satunya cara untuk bangkit adalah kalau hari ini saudara mati, diserupakan dengan kematian Kristus, hari ini saudara bangkit. Hari ini saudara hidup dalam alam kebangkitan. Itu sebabnya hanya orang-orang yang diserupakan kepada kematian Kristuslah, dicetak dalam kematian Kristuslah, mereka akan hidup dalam alam kebangkitan. Coba 2 Korintus 11. Saya mau memberikan contoh Paulus, saudara-saudara. Paulus adalah orang yang hidup dalam alam kebangkitan, begitu luar biasa, dan Paulus adalah gereja salah satu yang mewakili orang Kristen normal, orang Kristen sejati, orang Kristen pemenang. Dan dia menulis biografinya, perjalanan hidupnya di dalam 2 Korintus.
2 Korintus pasal 11, coba mulai ayat 23. Sudah di situ semua? Ini nggak ada di catatan khotbah ya saudara, ini catatan tambahan. Oke, saya baca pelan-pelan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini apa-apaan ini? Biografinya seperti ini, saudara. Dia lebih banyak berjeri lelah daripada tidak berjeri lelah dibandingkan orang lain. Lebih sering ada di dalam penjara. Hidup macam apa? Lebih sering ada di dalam penjara daripada di luar penjara. Didera di luar batas. Kita didera di dalam batas saja belum mengalami mungkin. Apalagi di luar batas. Makanya saudara, jangan sedikit-sedikit bilang, aku sedang dalam badai kehidupan. Loh, ini baru badai saudara. Kalau saudara baca lebih lanjut, badainya nggak kira-kira. Kita, baru ketiup angin sepoi-sepoi, bukan badai. Udah bilang badai saudara. Orang Kristen ini lucu saudara. Tadi saudara nyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Secara kalimat utamanya yang mana? Kalimat pertama atau kedua? Kalimat badai bergelora atau ku akan terbang bersamamu? Secara kalimat utamanya yang mana? Yang mana sampiran, yang mana utama? Ini sudah ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Terbang bersamamu yang utama. Badai bergelora itu sampiran kan? Istilahnya gitu ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kapan kita terbang bersama Tuhan? Saat badai bergelora. Bukan saat badai diam. Kapan kita terbang bersama Tuhan? Saat badai bergelora menurut lagu ini. Oke. Bukan saat badai diam. Maksudnya ketika badai bergelora itu adalah kesempatan untuk kita terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Maksudnya begitu. Ya. Jadi penekanannya pada ku akan terbang bersamamu bukan badai bergelora. Tapi jujur jawab pertanyaan saya. Ketika saudara nyanyi, fokus perhatiannya kepada badai bergelora atau ku akan terbang? Yang bikin orang Kristen asik nyanyi lagu ini saat badai bergeloranya atau ku akan terbangnya? Saudara bohong. Kadang-kadang orang nggak ngerti dirinya sendiri memang saudara. Yang bikin kita asik nyanyi lagu ini adalah di saat badai bergelora. Makanya kita bisa nangis. Coba, ku akan, ini kan bukan lagu sedih. Namanya kalau ku akan terbang bersamamu. Akan jadi lagu sedih kalau fokusnya badai bergelora. Jadi mau tanya, ayo, ini lagu menguatkan atau menyedihkan? Artinya, saudara mau berkata, apakah lagu ini akan bikin saudara jadi sedih atau bikin saudara jadi kuat? Tergantung cara saudara menyanyikannya. Tapi biasanya, kenapa? Kecenderungan hayat alamiah kita mengasihani diri. Rasa sayang diri. Masih dulu. Jadi gitu saudara. Nah Paulus, bayangin biografinya, lebih banyak berjeri lelah,
lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, artinya 39. 40 kurang 1 berapa? 39. Takutnya nggak tahu kan. Nah Yesus saja ini dicambuk nih maksudnya. Cara orang Romawi mencambuk orang memang harus 40 kurang 1. Dan ngomongnya harus 40 kurang 1, nggak boleh 39. 40 kurang 1 memang. Makanya saudara baca Alkitab selalu bilangnya 40 kurang 1 pukulan, bukan 39 pukulan. Ya. Yesus saja dicambuk cuma 1 kali, 40 kurang 1 pukulan. Ini Rasul Paulus 5 kali. Bayangkan saudara. 3 kali lanjut. Ini masih mau lanjut nggak nih? Kayaknya kurang suka ini, karena badannya terlalu besar ini. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, bayangkan. 3 kali mengalami karam kapal, 3 kali loh saudara. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Siapa yang pernah terkatung-katung di tengah laut? Gak ada ya, terkatung-katung di dalam dunia, iya ya. Lalu dia lanjutkan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Orang Kristen palsu. Lanjut lagi. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Rasul Paulus. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ini orang hatinya luar biasa, saudara. Terus terang ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya masih jauh. Dan dia berkata di dalam ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jarang ada orang yang mau bermegah dalam kelemahannya. Ya. Ini kalau zaman sekarang, orang bikin KKR, ngundang pengkhotbah kayak gini, di brosurnya dikasih tahu perjalanan pengkhotbahnya. 5 kali disesah, semalam-malaman terkatung di tengah laut, 3 kali karam kapal. Ini nggak ada yang mau datang kali saudara. KKR-nya lebih banyak di penjara daripada di luar penjara. Lah, ngapain dia? KKR kan harusnya hamba Tuhan yang melayani. Telah membangkitkan 10 orang mati. Wah, datang itu orang. Sudah datang nggak kira-kira? Karena mau dibangkitkan ya. Pernah menyembuhkan semua jenis sakit penyakit. Kanker, tumor, apalagi diabetes, wah, asma, pilek, panu. Pokoknya semua sakit penyakit dia pernah sembuhkan dalam pelayanannya. Baru itu mantap, orang akan datang. Ini Paulus. Kalau sudah baca surat-surat Rasul Paulus, dia nggak pernah cerita dia membangkitkan berapa orang mati, menyembuhkan berapa orang sakit. Ceritanya yang kayak gini-ginian nih saudara. Malah kalau saudara baca pasal berikutnya, pasal 12, dia cerita lagi ada satu penyakit dalam dirinya yang dia sudah 3 kali berdoa, nggak sembuh. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Saya cuma mau beritahu saudara, inilah orang yang hidup dalam kebangkitan. Karena dia diserupakan kepada kematian Kristus. Dan inilah gereja, inilah orang Kristen pemenang, inilah orang Kristen yang matang
dalam hayat. Inilah yang membentuk kerajaan sorga, inilah yang membentuk gereja. Bukan orang Kristen abal-abal. Inilah yang membentuk tubuh Kristus yang sejati. Karena logikanya, kalau gereja adalah tubuh Kristus, nggak mungkin tubuh tidak menuruti kepala. Tubuh kita ini selalu menuruti kepala, saudara. Semua perintah dari kepala, betul? Kita haus, kita ambil minuman, harus ada perintah dari kepala, baru dia bergerak untuk ambil minuman. Tanpa perintah dari kepala, dia tidak bergerak. Oke? Yang kedua, lalang dan gandum. Lalang adalah sejenis rumput yang mirip dengan gandum. Makanya ditempatkan di antara gandum, karena mirip. Iblis itu penipu ulung, pendusta. Jadi lalang ini sangat mirip dengan gandum. Bijinya beracun dan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, kejang, bahkan kematian. Ketika tahu ini, saya membayangkan bagaimana kalau ada seorang gembala yang jemaatnya lalang semua. Ini jemaat menyebabkan ngantuk, pusing, kejang, bahkan kematian. Dalam hati saya, waduh, kalau gembala, jemaatnya kebanyakan lalang, cepat mati itu orang ya. Tunas dan daun lalang menyerupai gandum. Jadi tunasnya, daunnya mirip semua, sama, menyerupai banget. Jadi sulit sekali membedakan lalang dari gandum sebelum keduanya menghasilkan buah. Jadi yang bisa dibedakan adalah buahnya. Buah gandum berwarna kuning emas, sementara buah lalang berwarna hitam. Dalam Alkitab, warna kuning melambangkan sifat Allah, kuning emas. Emas melambangkan sifat Allah. Dan hitam ya secara umum melambangkan sifatnya iblis. Jadi kapan kita bisa memisahkan lalang dengan gandum? Kapan kita bisa membedakan lalang dengan gandum? Ketika mereka berbuah. Kita bisa membedakan dari buahnya. Kalau dari kegiatannya sama. Semua pergi ke gereja. Bahkan mungkin semua berdoa. Bahkan ada yang ngajar di sekolah Alkitab. Sama semua. Kapan kita bisa membedakan lalang dengan gandum? Kita melihat buahnya, ekspresinya. Gandum akan mengekspresikan Kristus. Tapi lalang akan mengekspresikan iblis, si jahat. Jadi dari sifat karakter yang diekspresikannya, kita akan mulai bisa mengenali yang mana gandum, yang mana lalang. Dan hati-hati, karena sebelum kita benar-benar melihat buahnya, ekspresinya yang sungguh-sungguh, karena kan kadang-kadang ekspresi itu bisa sandiwara ya saudara ya. Rasul Paulus bilang, banyak orang menyamar sebagai malaikat terang, tapi sebetulnya iblis. Jadi kita harus benar-benar menantikan ini buah yang keluar, bukan ekspresi semu. Bukan ekspresi sandiwara. Ya. Kapan kita bisa melihat ekspresi dari karakter orang yang sebenarnya? Kapan, saudara? Kapan karakter asli saudara keluar? Saat di tengah badai. Saat saudara ada dalam tekanan, karakter saudara akan keluar, sifat saudara akan keluar. Atau saat saudara ada dalam kenyamanan yang luar biasa, lawannya. Contoh, kalau saudara nggak punya duit, kan saudara nggak bisa boros ya. Kapan ketahuan saudara boros? Ketika punya duit. Ketika pegang duit.
Lah, orang nggak boros itu belum tentu karena dia punya karakter tidak boros. Bisa jadi karena dia belum punya duit yang untuk diboros-borosin. Nggak ada duit yang dipegang, gimana bisa boros? Kan logikanya gitu ya saudara. Kapan ketahuan kalau saudara ini boros? Saat saudara pegang duit. Setuju? Jadi orang itu ketahuan hemat atau boros kelihatan ketika dia pegang duit banyak. Nah, saya tambahin pegang duitnya banyak. Kalau pegang duit pas-pasan masih nggak ketahuan lah. Tapi kalau pegang duitnya banyak melimpah, nah di situ ketahuan kita boros atau hemat. Sama seperti banyak orang tidak berdosa, bukan karena dia tidak mau melakukan dosa, bisa saja karena nggak punya kemampuan untuk melakukan dosa. Loh, dosa kan juga butuh kemampuan untuk melakukannya. Jadi kapan kita bisa mengenali gandum dan lalang? Ketika karakter aslinya kelihatan. Itu buahnya. Buah dari kehidupannya. Anak-anak kerajaan adalah buah gandum. Nah, ini adalah pelipat gandaan dan perluasan Kristus. Makanya disebut tubuh Kristus. Gereja yang sesungguhnya adalah perluasan Kristus, perbesaran Kristus, perpanjangan tangan Kristus. Ya saudara. Jadi anak-anak kerajaan ini adalah perluasan Kristus. Kristus akan nyata dalam hidupnya. Ketika saya bicara Kristus akan nyata dalam hidupnya, ini bukan soal dia mengalami banyak mujizat. Kristus akan nyata dalam hidupnya lewat karakternya. Nah, yang lain tentang lalang, lalang sangat mengganggu pertumbuhan gandum karena lalang menyerap kesuburan tanah yang memberi gizi untuk pertumbuhan gandum. Oleh sebab kesuburan tanah telah diserap dan ditanduskan oleh lalang, gandum tidak dapat bertumbuh dengan baik. Makanya di mana ada banyak orang Kristen palsu, orang Kristen sejati mengalami perhambatan, halangan untuk bertumbuh di dalam hayat. Jadi lalang ini memang ditempatkan oleh iblis di antara gandum, tujuannya untuk mengacaukan gandum, untuk menghambat gandum, dan untuk menghambat kesaksian Kristus di dunia ini. Ya. Oke, beberapa ayat, Galatia 2 ayat 4-5, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Nah, ini Rasul Paulus cerita waktu dia ke Yerusalem, bertemu dengan Rasul Petrus dan rasul-rasul besar lainnya dan penatua-penatua di Yerusalem, gereja mula-mula, penatua Yakobus dan lain-lainnya. Rasul Paulus cerita ada desakan dari saudara-saudara palsu. Ini adalah orang Kristen palsu. Salah satu hal yang dibuat oleh orang Kristen palsu adalah mengacaukan pengajaran ekonomi Allah. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundupkan dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Rasul Paulus punya tekad kuat untuk tidak mau mundur dan mengikuti saudara-saudara palsu. Saya harap saudara juga punya tekad yang kuat untuk tetap dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, dan menolak setiap pengajaran palsu, setiap pengajaran yang tidak sehat. Terima kasih untuk dua, ya. Yang lain? Ya. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi Rasul Paulus, musuhnya seringkali bukan orang non-Kristen,
tapi orang Kristen, tapi palsu. Ini yang menghambat Paulus dan seringkali ingin membunuh Paulus. Orang-orang Kristen palsu. Oke, yang ketiga, masa penuaian. Ini adalah penutupan zaman. Ayat 40-43, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berapa hal yang dicatat di dalam catatan khotbah itu, gandum dan lalang tidak bisa dipisahkan sekarang. Jadi keduanya harus dibiarkan bertumbuh bersama di dalam dunia sampai tiba waktu menuai, yaitu akhir zaman. Lalang adalah segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan akan dipisahkan dari dalam kerajaannya dan dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Penghukuman terhadap lalang akan sangat serius karena mereka mengacaukan, menghalangi, dan merusak rencana dan ketetapan Allah dalam gereja. Dalam pandangan Allah, lalang sangatlah jahat. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung raja atau kerajaan Bapa. Ini adalah bagian surgawi dari manifestasi kerajaan surga dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka dikumpulkan dalam kerajaan Bapa untuk bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Bersinar maksudnya adalah menyinari bangsa-bangsa dengan memerintah dalam manifestasi kerajaan surga selama 1000 tahun. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun ada bagian surgawinya disebut kerajaan Bapa. Ini orang Kristen sejati ini akan memerintah bersama dengan Kristus di bagian surgawinya. Lalu bagian bumiahnya ini disebut kerajaan anak manusia atau kerajaan Mesias. Ini orang Israel yang diselamatkan akan menjadi imam untuk bangsa-bangsa. Lalu bangsa-bangsanya siapa? Bangsa-bangsanya dijelaskan dalam perumpamaan terakhir, yaitu perumpamaan ke-7 nanti. Tapi untuk lebih jelasnya, saya mau menampilkan sebuah gambar dulu, tolong ditampilkan. Saya harap ini akan memperjelas semuanya. Kalau yang tadi belum jelas, saya matikan dulu ininya ya. Tolong di zoom di gambarnya. Sayangnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Sudah? Sudah? Sudah di zoom? Jadi di videonya kelihatan gambarnya. Sudah belum? Sudah, oke. Perhatikan baik-baik saudara. Di sini ada terlihat juga perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Jadi kerajaan Allah itu adalah berlangsung dari kekekalan yang lampau di sini sampai kepada kekekalan yang akan datang. Dari kekal sampai kekal itu namanya kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Jadi sampai sekarang kita masih ada di bawah pemerintahan Allah. Dari kekal sampai kekal. Lalu dalam masa kerajaan Allah dari kekal sampai kekal ini terbagi menjadi 6 zaman. Ini semua ada tertulis dalam Alkitab ya saudara. 6 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman kekekalan. Ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, zaman kekekalan. Saudara lihat bawahnya, ini tanpa awal. Ini kekekalan yang lampau. Sampai kapan berakhirnya? Sampai Adam. Lalu zaman yang kedua adalah zaman nenek moyang. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Berlangsung dari zaman Adam sampai Musa. Ya, Adam sampai Musa. Jadi dari penciptaan Adam sampai penyataan hukum Taurat. Dan selama zaman Adam sampai Musa, yang menuntun manusia hidup adalah hati nuraninya. Tapi hati nuraninya yang sudah jatuh itu. Lalu Tuhan memberikan hukum Taurat. Ini zaman hukum Taurat.
di bangsa Israel. Ya, ini berlangsung dari Musa sampai Kristus. Diberikan hukum Taurat di sini dan Tuhan memperlakukan bangsa Israel berdasarkan hukum Taurat. Jadi mereka juga hidup berdasarkan hukum Taurat. Ya. Jadi dari pernyataan hukum Taurat sampai datangnya kasih karunia. Kasih karunia adalah Kristus sendiri. Lalu di sini, di tengah-tengahnya ini turun Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta. Nah, dari zaman Kristus kepada kesusahan besar disebut zaman kasih karunia atau zaman gereja. Ya, ini zaman gereja, zaman kasih karunia. Saya menyelesaikan 6 zamannya dulu. Lalu dari zaman kesusahan yang besar sampai akhir milenium, akhir dari kerajaan 1000 tahun, ini disebut zaman kerajaan. Jadi zaman sebelum hukum Taurat, zaman nenek moyang, lalu zaman hukum Taurat, zaman gereja, zaman kerajaan, zaman kekekalan yang akan datang. Disinilah langit baru dan bumi baru ada dan Yerusalem baru turun dari sorga. Ya. Nah, yang disebut kerajaan sorga adalah 2 zaman ini. Berlangsung dari zaman gereja sampai zaman kerajaan 1000 tahun. Apakah jelas saudara? Ya, yang disebut kerajaan sorga, ini zaman gereja, zaman kasih karunia, sampai zaman kerajaan 1000 tahun berakhir. Inilah kerajaan sorga yang dibangun oleh Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Dimulai dari zaman gereja, berakhir pada zaman pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ini disebut kerajaan sorga. Oke? Jadi kerajaan sorga adalah bagian dari kerajaan Allah ini. Makanya dalam Alkitab, di dalam kitab lain selain Matius, seringkali kerajaan sorga juga disebut dengan istilah kerajaan Allah. Ya. Nah, dalam Matius itu lebih dibedakan antara istilah kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Karena Matius adalah kitab tentang kerajaan sorga. Jadi dia membedakan istilah itu. Oke? Jadi kerajaan sorga. Nah, 7 perumpamaan dalam Matius pasal 13 ini adalah nubuatan yang berkisar dari zaman kasih karunia sampai kerajaan 1000 tahun. Jadi lewat 7 perumpamaan ini, Yesus menubuatkan waktu sepanjang itu. Dari zaman gereja sampai zaman kerajaan 1000 tahun. Melalui 7 perumpamaan. Ya. Oke. Lalu ini zaman kasih karunia, perhatikan di zaman kasih karunia atau gereja ini ada lingkaran garis tebal, ada lingkaran garis putus-putus. Nah, ini kerajaan sorga dalam realitasnya, dalam wujudnya. Wujud aslinya adalah gereja. Realitas kerajaan sorga yang asli. Yang Tuhan mau tampilkan kerajaan sorga itu dalam wujud gereja. Oke? Tapi kan permasalahannya iblis menaburkan benih yang lain, yaitu benih lalang. Oke? Nah, benih lalang ini, jadi di sini orang Kristen sejati dalam lingkaran yang dalam, benih lalang ini ada di lingkaran luar, penampilan luar kerajaan sorga, yang disebut dengan istilah dunia kekristenan. Lalu lingkaran putus-putus yang berikutnya adalah, ini adalah dunia bangsa-bangsa. Dunia bangsa-bangsa. Jadi perhatikan baik-baik, di sini kan dunia bangsa-bangsa ya saudara, betul? Kalau dia melihat tentang kerajaan sorga, maka yang dia lihat adalah penampilan luar yang di sini. Betul? Dia tidak melihat kepada gereja yang sejati sebagai realitas kerajaan sorga, dia melihat kekristenan, penampilan luarnya. Ketika dia melihat gereja, dia juga melihat penampilan luarnya. Dalamnya nggak kelihatan, karena tertutup oleh kekristenan. Sampai di sini jelas? Ya. Nah, kita sekarang ada di sini.
Ini taruh tahunnya nih, 2023. Kita ada di ujung zaman ini, di akhir zaman ini. Jadi zaman ini akan ditutup dengan kesusahan besar. Setelah kesusahan besar, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di Bukit Zaitun dalam kedatangan yang terbuka, maka masuk kepada masa kerajaan 1000 tahun. Ini yang saya sebut dengan istilah manifestasi kerajaan sorga. Ini realitas kerajaan sorga yang di dalam. Realitas batinia kerajaan sorga, yaitu gereja yang sesungguhnya. Dan ini adalah penampilan luar kerajaan sorga, dunia kekristenan. Dan ini kerajaan 1000 tahun adalah manifestasi kerajaan sorga. Nah, selama 1000 tahun itu, orang-orang Kristen normal, orang Kristen sejati akan mendapat pahala untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Sedangkan orang Kristen abnormal akan menerima pendisiplinan selama masa itu untuk dimatangkan dalam hayat. Ya. Nah, menurut saya, orang Kristen abnormal ini juga masuk dalam penampilan luar kerajaan sorga. Nah, nanti ketika setelah kedatangan Kristus yang kedua yang secara terbuka di atas Bukit Zaitun ini, maka gereja yang sejati, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang normal akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama Yesus di bagian sorgawinya ini nih di atas. Di bagian sorgawinya. Jadi Kristus dan pemenang di sini. Ya. Lalu orang Kristen yang abnormal dan orang Kristen yang palsu akan masuk pada masa kesusahan yang besar. Orang Kristen abnormal akan dimatangkan di sini. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kalau lulus di sini mereka mati martir. Kalau tidak lulus di sini mereka masuk masa pendisiplinan dalam kerajaan 1000 tahun ini. Oke? Nah, dalam kerajaan 1000 tahun, bagian sorgawinya ini yang memerintah sebagai raja adalah Kristus dan orang Kristen pemenang atau orang Kristen normal tadi. Lalu di bagian bumiahnya, Israel akan menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Ya, ini disebut kerajaan Mesias atau kerajaan anak manusia. Ini adalah pemulihan pondok Daud yang telah roboh, pemulihan kerajaan Daud. Karena Tuhan berjanji kepada Daud, tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Ya, di sini Israel akan menjadi imam kerajaan anak manusia karena Yesus adalah keturunan Daud. Jadi ini kerajaan Daud yang dipulihkan. Israel akan menjadi imam memimpin bangsa-bangsa di bagian bumiahnya. Sedangkan kita, bilang aja kita ya, kita orang Kristen pemenang, orang Kristen yang normal, gereja yang sejati akan memerintah bersama dengan Tuhan di bagian surgawinya menjadi raja. Apakah itu jelas? Tuhan Yesus, terima kasih buat pemaparan dari nubuatan yang Kau sudah sampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan ini. Tuhan, walaupun kami baru sampai pada perumpamaan yang kedua, tapi melalui bagian kerajaan Allah, kerajaan sorga, Kau sudah menyingkapkan Tuhan sampai kekekalan yang akan datang. Kami mohon singkapkan itu bagi kami, biar kami bisa melihat. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menangkap visi untuk berjalan dalam hayat, visi Yerusalem baru itu Tuhan. Tuhan, singkirkan semua penglihatan yang lain Tuhan. Biarlah hari ini kami hanya melihat visi untuk hidup berdasarkan prinsip hayat dan visi Yerusalem baru di mana kami akan memerintah bersama dengan Engkau di sana Tuhan. Di mana kami benar-benar akan menjadi gereja yang sejati, yang hidup hanya berdasarkan hayat ilahi dan semua hayat alamiah kami sudah tersingkir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahwa kami Tuhan, cetak kami, serupakan kami dengan kematian-Mu Tuhan, supaya kami beroleh kebangkitan, supaya kami hidup dalam alam kebangkitan. Biarlah setiap hari kami mati dan bangkit bersama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan kami dicetak dalam kematian-Mu dan kami bisa hidup dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang hidup dalam alam kebangkitan, dalam alam sorgawi, dalam alam yang rohani, bukan dalam alam yang materi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bawa kami ke dalam level yang baru dalam kekristenan kami. Biar kami hanya melihat prinsip hayat dalam hidup kami.
hanya melihat Yerusalem baru sebagai tujuan kami, yang dimana kami akan menjadi istrimu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Hamba berdoa berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dan berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa datang. Kami berdoa Tuhan untuk Aci yang sedang sakit juga, biarlah Engkau sembuhkan secara sempurna Tuhan. Dan semua yang berhalangan karena ada alasan tertentu Tuhan, urusan tertentu, biarlah Engkau lancarkan semua urusan mereka. Dan tolong kami supaya kami bisa terus bertumbuh bersama-sama di dalam hayat, hidup sesuai dengan konstitusi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami terima anugerah-Mu termeterai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia, yang luar biasa itu, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.